Oke, kita sekarang sudah ada di ujung materi, yakni gaya antar molekul. Nah, sebenarnya gaya antar molekul ini ada di bab selanjutnya, yakni bab terakhir. Sebenarnya sebelum gaya antar molekul ini ada bentuk molekul terlebih dahulu. Tapi karena gaya antar molekul ini ada hubungannya sedikit dengan ikatan, maka saya akan bahas di sini. Oke, gaya antar molekul itu dibagi atas dua, yakni ada gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Nah, di mana untuk gaya van der Waals sendiri itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah gaya dipol, sedangkan yang kedua adalah gaya London, bukan gaya Surabaya. London ya. Nah. Oke, jadi dia penemunya dari orang London ya. Nah, kalau saya yang menemukan jadi gaya Banyuwangi kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang gaya van der Waals dulu. Yang pertama adalah gaya dipol. Di mana gaya dipol sendiri itu dibagi atas dua. Nah, ada dua panah ya. Ada gaya dipol dan gaya dipol terinduksi. Nah, apa itu terinduksi? Induksi itu sebagian. Di mana gaya dipol dan gaya dipol terinduksi itu ada dua jenis juga. Di mana untuk gaya dipol itu yang pertama adalah gaya ion dipol. Di mana gaya ion dipol itu yakni gaya yang terjadi pada ion molekul dengan molekul polar. Oke, kalau kalian ingat kepolaran di ikatan kovalen, kalau ion ini jadi ion itu ada dua ya, ada dua macam, ada ion positif dan ion negatif. Untuk polar, di mana untuk terbentuk dari dua atom dia tidak simetris atau asimetris. Nah, contohnya seperti ion Na+ dengan molekul polar yakni HCl. Oke, lanjut ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gaya dipol-dipol, yakni gaya, ya ingat aja, dipol itu molekul polar. Jadi gaya yang terbentuk pada molekul polar dengan molekul polar. Oke, di sini ada contoh molekul polar yakni HCl dan HBr, gitu ya, saling berinteraksi. Selanjutnya yang kedua adalah gaya ion dipol terinduksi atau sebagian. Gaya ion dipol maka ada ion pastinya. Kalau enggak ion positif ya ion negatif. Nah, terus kalau dipol terinduksi atau dipol sebagian, kalau dipol saja kan molekul polar. Tapi kalau dipol terinduksi atau sebagian dia pakai molekul non polar. Contohnya CH4. Nah, CH4 ini kan dia tidak memiliki PEB seperti itu. Jadi dia termasuk molekul non polar. Oke, selanjutnya gaya dipol-dipol terinduksi atau sebagian. Gaya yang terjadi pada molekul polar dengan molekul non-polar. Jadi kalau dipol kan polar, kalau dipol sebagian dia non-polar. Contohnya adalah untuk molekul polar adalah HCl dan untuk molekul non-polar adalah H2. Oke, jadi itu ya untuk gaya dipol. Jadi gaya dipol ada dua jenis, gaya dipol dan gaya dipol terinduksi. Dan setiap jenisnya itu ada dua. Pertama ada gaya ion dipol, gaya dipol-dipol untuk gaya dipol. Terus untuk gaya dipol terinduksi itu juga ada dua. Yang pertama adalah gaya ion dipol terinduksi atau sebagian dan gaya dipol-dipol terinduksi sebagian. Oke, seperti itu ya. Lanjut, sekarang kita sudah bahas tentang gaya dipol, sekarang kita akan bahas tentang gaya London. Oke, gaya London itu disebut ada dua jenis. Jadi ada penyebutannya itu ada dua. Oke, yang pertama itu adalah gaya dipol sesaat dan gaya dispersi, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di jawaban ada gaya dipol sesaat, gaya dispersi, itu kalian jangan bingung. Itu adalah nama lain dari gaya London, seperti itu. Nah, mungkin gaya London terlalu bagus, jadi gaya dipol tadi terlalu iri gitu. Makanya disebut aja gaya dipol sesaat seperti itu. Oke, sekarang untuk definisinya sendiri adalah gaya London adalah gaya yang terjadi pada molekul nonpolar dengan nonpolar seperti itu. Makanya dia disebut dengan gaya dipol sesaat karena ada hubungannya, yakni molekul nonpolar dengan nonpolar seperti itu ya. Nah, di mana molekul nonpolar itu contohnya misalkan gas oksigen dengan gas fluorin, O2 dengan F2 seperti itu. Oke. Sekarang kita di bahasan terakhir yakni ikatan hidrogen.
di mana ikatan hidrogen sendiri itu memiliki pengertian yakni ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom F, seperti itu. Nah, di sini bukan F tapi atom phone. Nah, FON, phone, seperti itu ya, handphone. Nah, seperti itu kalau ingin menghafalkannya. Nah, di sini ada atom H berikatan dengan atom O, maka H2O ini termasuk ikatan hidrogen. Ada atom H dengan atom F, maka dia termasuk ikatan hidrogen juga. Ada H sama N, maka dia juga ikatan hidrogen, seperti itu. Nah, kita bisa menganalisis bagaimana kekuatan gaya antar molekul dari gaya dipol, gaya London, dan ikatan hidrogennya. Jadi sedangkan gaya dipol itu kan banyak, jenisnya ada 4 ya, kalau kita total semuanya itu ada 4. Jadi untuk urutannya yang paling kecil itu adalah gaya London. Jadi gaya London ini yang paling kecil. Nah, sedangkan yang paling besar itu adalah ikatan hidrogen. Nah, ini yang paling besar. Nah, untuk urutannya itu kamu lihat dari gaya dipol-dipol terinduksi. Jadi kalau kita bisa buat kesimpulan yang ada nonpolarnya, jadi yang berikatan dengan gaya yang terjadi ada nonpolar, itu maka dia yang paling kecil. Nah, makanya gaya London ini kan yang terjadi nonpolar dengan nonpolar. Nah, jadi itu yang paling kecil karena nonpolarnya ada 2. Sedangkan gaya dipol dan dipol terinduksi, nah dipol terinduksi ini kan ada nonpolarnya. Terus gaya ion dengan dipol terinduksi ada nonpolar. Selanjutnya gaya dipol-dipol. Selanjutnya gaya ion dipol. Seperti itu ya. Nah, itu adalah kekuatan gaya antar molekul. Jadi yang paling kecil gaya London, sedangkan yang paling besar adalah ikatan hidrogen. Oke, jadi seperti itu. Nah, sudah di ujung materi ya. Nah, terima kasih. Itu adalah materi terakhir tentang ikatan kimia. Untuk gaya antar molekul sebenarnya ada bab sendiri, cuma saya jadikan satu di materi ikatan kimia. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk tugas catatan setiap video menonton diupload di Google Form. Dan habis ini kita ada game. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.